semuanya, hai semuanya. Kembali bersama Ora di apa teman-teman? Pikiranku podcast benar kacamata gue naik. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya di sana. Dan buat kalian baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik dari yang bercanda sampai yang serius. Dengan bahasa ya mungkin asing dan chill. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Aku tuh selalu nunggu momen-momen di saat kita bisa ngobrol bareng, saat kita bisa berinteraksi gitu loh. Aku tuh selalu ngerasa senang dan bersemangat setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kalian tuh kayak pendengar yang selalu aku butuhinnya, bikin aku merasa didengar dan dihargai. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita bakal ngobrolin suatu hal yang rada keras, yaitu bahagia. Apa sih bahagia itu? Aja tema yang kayaknya simple tapi aslinya bisa bikin kita mikir keras. Jadi siap-siap buat sahabat bareng aku selama berapa menit ke depan. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu nih. Bahagia itu apa sih? Pernah mikir gitu nggak? Kalau ditanya gitu jawabannya pasti beda-beda kan. Ada yang pernah bilang bahagia itu punya duit, salah satunya gue. Ada yang ngerasa bahagia kalau bisa jalan-jalan ke tempat keren. Ada juga bahagia itu cuma karena kita bisa makan enak. Tapi buat aku pribadi, bahagia itu lebih dalam hal-hal materi. Bahagia itu lebih ke perasaan puas dan tenang di hati, dan hal yang mendukung itu adalah duit. Jadi gitu. Dan ingat banget tuh waktu kemarin tuh waktu lulus SMA, ya lah ya saat inilah rasanya tuh campur aduk banget tuh, senang karena akhirnya lo selesai juga perjuangan belajar bertahun-tahun, tapi juga ada rasa khawatir mulai babak baru dalam hidup, kayak mikir apa aku bahagia sekarang. Dan ternyata jawaban itu nggak sesimpel itu. Gini aja deh, kadang ekspektasi kita soal bahagia itu bisa jadi jebakan. Misalnya waktu aku mikir setelah lulus kuliah dan masuk kuliah tuh hidup bakal lebih bebas dan asik. Tapi kenyataan kalau dipikir-pikir nih, tanggung jawabnya tuh makin banyak gak sih? Betul gak? Kayak nanti kayak kita makan tuh kayak harus mikir nanti makan apa ya. Kalau kita sekarang kan makan kayak ya udah tinggal makan, terus terus tidur tinggal tidur. Tapi kalau pas kuliah nanti kayak kita kan ngekos tuh. Tapi buat gue kan asrama tuh setahun dulu. Kayak mikir nanti itulah kayak banyak lah beban gitu. Apalagi kalau umumnya jatah bulanan tuh sedikit, makin bingung. Terus kalau dipikir-pikir kayak mikirin biaya kuliah tuh juga mahal juga, walaupun gue nggak nanggung. Tapi kalau lihat orang tua gue tuh kayak apa ya, mikirin duit gitu, kayak gue juga cukup sedih. I'm feeling sad too gitu. Sampai harus siap-siap, apalagi kayak kita harus ninggalin teman-teman kita, kayak apalagi paksa. Itu kayak gue gimana, kayak gue pater gitu loh, gue siapa gitu. Banyak yang bilang masa-masa itu paling bahagia, tapi pas aku seteluin aku sadar kalau bahagia tuh nggak bisa diukur dari satu fase hidup aja. Bahagia itu kayak perjalanan, bukan tujuan akhir. Betul betul. Sama sekarang media sosial sering jadi tolak ukur bahagia nggak sih? Lihat teman-teman posting nggak tuh, posting foto liburan atau foto makanan enak atau momen-momen seru mereka. Kita jadi mikir kenapa hidup mereka kelihatan bahagia banget ya, padahal yang kita lihat di sosmed tuh
cuman highlight, nggak nunjukin semua keseluruhan cerita hidup mereka. Aku pernah merasa down banget gara-gara hal ini. Ngeliat teman-teman yang kelihatannya sukses dan bahagia di medsos, bikin aku ngerasa hidup aku tuh nggak ada apa-apanya. Tapi setelah aku ngobrol sama beberapa orang dari mereka, ternyata di balik foto-foto keren tuh ada perjuangan dan masalah yang mereka hadapi juga. Jadi jangan gampang kebawa arus medsos nggak tuh, medsos ya teman-teman. Bahagia tuh nggak bisa diukur dari likes dan followers. Pernah gak sih ngerasa bahagia itu cuma karena hal-hal sederhana? Kayak misalnya pas lagi hujan deras kita duduk di kamar sambil dengerin musik favorit sambil makan mie, atau ngabisin waktu buat bareng keluarga tanpa gangguan apapun. Sumpah. Wait, bentar. Ini kenapa ya? Oh my god, gue kerekam lagi. Oh ya udah, nanti gue lewatin aja. Hal-hal kecil kayak gitu tuh kadang justru lebih bikin bahagia daripada hal besar. Jadi ingat waktu dulu aku masih main bareng sama teman-teman habis sekolah, nggak ngapa-ngapain sih, cuma ngobrol, nonton video lucu, nonton video, terus nonton film horor, tapi ngobrol bersaudara kayak gitu tuh justru bikin bahagia dan bikin hati tuh hangat dan masa benar-benar bahagia. Satu hal yang penting buat bahagia itu bisa menerima diri sendiri. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, pengen jadi terbaik dari semua hal, sampai lupa kalau kita juga butuh waktu buat istirahat dan nikmatin hidup. Aku pernah ngalamin masa-masa dimana aku ngerasa gak pernah cukup, selalu merasa kurang dibanding orang lain. Tapi setelah berusaha lebih menerima diri sendiri, aku jadi lebih tenang dan bahagia. Dan itu tuh bikin aku merasa kayak lega banget. Menerima diri sini tuh bukan berarti puas dan dengan apa yang ada dan gak mau berkembang, tapi lebih menghargai setiap usaha yang kita lakukan dan gak terus-terus ngebandingin diri sama orang lain. Setelah mengalami banyak hal, aku sadar bahagia itu bukan tujuan akhir yang harus dicapai, tapi perjalanan yang harus kita nikmati. Setiap momen, baik yang senang maupun sedih, adalah bagian dari perjalanan menuju ke hidup bahagia. Dan yang paling penting, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi teman-teman, kita tuh intinya tuh bahagia tuh gak bisa didefinisikan dengan satu kata atau satu momen aja. Bahagia itu perjalanan yang penuh warna. Kadang ada senangnya, kadang ada sedihnya, dan semua itu adalah bagian dari hidup kita. Terima kasih semuanya telah dengerin podcast aku kali ini. Dan akhirnya kita masuk ke penutup. Betul kagem. Terima kasih semuanya udah dengerin podcast aku kalian ini. Semoga podcast kalian itu bermanfaat. Sampai nantilah, mungkin bisa didengar lagi. Ya Allah, aku seneng banget, seru banget ngobrol bareng kalian. Sampai waktu itu terasa tuh gak kelihatan kalau cepat. Aku benar-benar terima kasih buat kalian yang selalu setia dan dengerin podcast aku. Kalian tuh benar-benar bikin aku ngerasa semangat dan untuk terus berbagi dan dicerita dan pengalaman. Tanpa kalian, aku gak bisa sejauh ini. Aku benar-benar butuh pendengar seperti kalian yang selalu ada dan buat mendukung aku. Sampai jumpa semuanya. Semoga kalian terus bahagia ya. Ingat, kalian tuh gak sendirian. Kalian tuh punya banyak orang yang selalu di sekitar kalian dan banyak orang yang juga merasakan hal seperti kalian. Jadi tetap semangat dalam menjalani hidup, and see you, bye bye.